kabar ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Sehat. alhamdulillah ya. Pagi ini sebelum besok saya supervisi di kelas, ini saya akan melaksanakan observasi dulu. Ini sebelum supervisi, ini saya ingin tahu dulu kesiapan Bu Eni besok di kelas. Sudah saya baca ini RPP-nya, lengkap banget ini ya, bagus. Jadi untuk besok tujuan pembelajarannya apa ya Bu Eni? Yang pertama itu kan mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam naskah atau teks drama. Kemudian setelah itu baru peserta didik diminta untuk menganalisis kaidah kebahasaan yang ada di dalam naskah atau teks drama yang sudah nanti disediakan. Berarti ini pertemuan lanjutan ya? Dari sebelumnya itu sudah bermain peran atau praktek drama. Ya. Dari tujuan pembelajaran ini, kalau saya lihat dari metode, media itu ya sudah mencukupi, sudah cukup sebenarnya, sudah bagus. Tinggal besok saya lihat kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Eni besok explore itu apa ya pas pembelajarannya? Ya, selama ini sih seringnya saya dalam pembelajaran itu paling menggunakan media PowerPoint. Dan sebetulnya sih saya pengen mengembangkan ke ranah yang lain, maksudnya supaya pembelajarannya itu lebih menarik. Kira-kira menurut Bu Eni media apalagi yang lebih menarik atau yang lebih pas untuk terutama untuk pelajaran bahasa Indonesia? Ya mungkin kalau di sini kan karena materinya drama ya, berarti anak-anak diberikan video tentang drama supaya nanti ada gambaran bagaimana ketika nanti jadi tokoh bermain peran. Oh iya, jadi itu ya. Jadi Bu Eni selama ini masih merasa masih kurang untuk media. Bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin yang lainnya yang masih ingin dikembangkan lagi itu apa? Ya model-model pembelajaran mungkin Ibu, karena model pembelajaran sekarang kan juga sangat bervariasi gitu. Jadi ya mungkin diantaranya itu model pembelajaran dan metode pembelajaran supaya nanti anak itu lebih semangat dalam mengikuti KBK. Ya, dari ini RPP-nya Bu Eni sudah sedikit menambahkan untuk diferensiasi, walaupun mungkin baru ya bagi Bu Eni, diferensiasi itu baru, sudah ada sih di sini. Kira-kira nanti strateginya untuk anak supaya lebih bisa sampai ke tujuan pembelajaran itu apa? Untuk diferensiasi sendiri itu sih sebetulnya saya juga masih butuh banyak belajar karena itu juga sesuatu yang baru bagi saya. Di antaranya bisa belajar langsung dengan Bu Wiwit atau melalui kegiatan belajar mandiri di PMN gitu. Kalau untuk strateginya yang saya laksanakan di kelas itu sih paling ketika menyampaikan metode pembelajaran itu yang pertama ya jelas ceramah, karena kita harus menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian setelah anak memahami baru dilanjutkan diskusi. Nah dalam diskusi itu tentunya kan ada pembuatan kelompok. Nah dalam pembuatan kelompok saya biasanya menawarkan dulu kepada anak mau dibuatkan sama bu guru atau membuat sendiri, dan biasanya anak itu lebih memilih untuk membuat sendiri, dan hasilnya memang ya bisa dikatakan bisa dipertanggungjawabkan, karena biasanya kalau anak memilih sendiri itu kan sudah lebih tahu untuk kompetensi masing-masing, jadi kerjasamanya juga sudah bagus kalau misalnya kelompoknya dibuat sendiri, ini sendiri. Untuk strategi
besok akan diterapkan oleh PNI ya. Kemudian untuk hasilnya di sini kan ada diferensiasi produk ya. Kira-kira Bu Eni untuk mencapai tujuan itu maunya itu nanti peserta didik hasilnya seperti apa? Apa aja cukup catatan atau mungkin lebih bervariasi itu hasil pekerjaannya? Kalau hasil pekerjaannya ya selain ya memang harus betul juga kalau bisa membuat naskah yang sesuai dengan kaidah kebahasaan naskah drama itu sendiri. Selain menganalisis juga nanti diharapkan ya anak bisa membuat naskah tetapi sesuai dengan kaidah kebahasaan naskah drama. Untuk evaluasinya Bu Eni, evaluasinya kira-kira yang besok langsung atau yang nanti selanjutnya. Jadi kan evaluasi memang setiap pembelajaran, saat pembelajaran harus ada. Kira-kira evaluasi yang langsung besok saat pembelajaran modelnya seperti apa? Kalau evaluasi pada saat setelah pembelajaran biasanya saya biasanya langsung dengan tanya jawab kepada anak mengenai materi yang sudah dipelajari. Jadi dari situ nanti saya bisa mengukur anak itu sudah memahami atau belum. Paling itu yang nanti harus diperbaiki di sini sedikit Bu Eni dari evaluasi. Jadi evaluasi sebisa mungkin itu kayak ya tidak refleksi tapi benar-benar mengevaluasi apa yang sudah didapatkan anak saat pembelajaran selama 2 jam itu. Jadi Bu Eni bisa menyiapkan lembaran atau Google Form gitu ya. Jadi tidak hanya tanya jawab saja, tapi tidak harus juga saat jam itu dikumpulkan. Itu mungkin itu yang perlu ditambahkan di ini RPP-nya. Besok bisa diterapkan. Nanti untuk tugasnya yang hasil karya bisa tidak langsung gitu. Kiranya bisa hari berikutnya. Iya. Paling itu tambahan dari saya yang evaluasi. Kiranya untuk sebelum observasi kita sebelum besok supervisi di kelas cukup Bu Eni. Terima kasih waktunya. Besok disiapkan pembelajarannya di kelas berapa ya besok ya? Insya Allah di 11 MIPA 2. Oh ya, di 11 MIPA 2. Nanti saya dihubungi saat mau supervisi. Terima kasih ya Bu Eni waktunya. Sama-sama Ibu. Pinggirnya Bu. Berbagai siapa Surah mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa saja? Dua-duanya? Kalau yang
Ya. Iya, itu sekali. Susi, kan gitu. Betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Contohnya tadi ya. Di situ ditandai dengan kata membuat, memasak. Nah, kedua kata itu merupakan contoh kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian yang keempat adalah kata sifat. Di sini contohnya dalam kalimat adalah Baik. baik, ya, dan Mahal. mahal. Itu sifat. Kemudian kalimat seru biasanya ditandai dengan kata seru. Ya, tanda seru. Untuk intonasi akhirnya ya, kalau katanya di sini menggunakan kata Wah. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk latihan. Tapi sebelum latihan sampai di sini untuk kaidah kebahasaan drama, karena ini merupakan materi lanjutan ya, sehingga Anda kan sudah pernah membaca naskah drama ya, Ya. bentuknya seperti apa. Kemudian juga sudah pernah mempraktekannya ya, meskipun itu kemarin prakteknya sangat sederhana karena tidak menggunakan properti yang lengkap gitu. Ya, kalau di buku Anda itu materinya di halaman 73 itu memang sangat sedikit. Tadi guru jelaskan yang di slide itu apakah ada pertanyaan? Sudah. Tidak, berarti sudah paham semua ya? Sudah. Oke, tadi ada berapa kaidah kebahasaan naskah drama yang kita bahas? 8. Baik, sebelum mengerjakan, guru bagikan kelompok dulu ya. Ini kelompoknya mau guru bagi sama guru apa sendiri? Sendiri. Kalau sendiri, bagaimana kalau Anda menggunakan kelompok yang kemarin untuk praktek drama? Ya, gitu ya. Ya, kalau begitu silakan Anda boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setiap anggota tetap mengerjakan tugas yang berbeda. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Salah ngomong. Kelompok saya. Angga. Aku dengan kalian lagi. Ini bersamaku. Oke, diskusi kelompok sudah guru printkan ya. Ya, Bu. Nanti Anda diskusikan dengan teman-temannya. Rekrut satu keren siji. Enggak dulu ah. Analisis adalah naskah drama sebelum operasi yang sukses. Ya, silakan. Ini untuk perjalanannya. Kemudian ini untuk naskah drama yang silakan bagi tugas supaya nanti hasilnya lebih silakan. Boleh. Ya, sama-sama. Silakan untuk nama kelompoknya Anda boleh berikan nama sastrawan yang Anda sukai boleh. Ini naskah drama yang dianalisis menjadi operasi yang sukses. Kemudian ini untuk lembar jawabnya silakan dibagi supaya nanti semuanya bisa bekerja, gitu ya. Diberi nama kelompoknya ya. Ya, nama kelompoknya di sebelah ini boleh soal. Itu untuk naskah drama. Masing-masing sudah mendapatkan
Nama anggotanya nanti besar. Nah, ada satu itu tahu. Salah sebutkan salah satu. Sebutkan peristiwa menangis. Itu sengaja guru tidak apa supaya nanti kata yang tadi di garis bawah itu ya Bu ya gampang ya berapa menit 5 menit ya itu lembar ini saya kan tidak perlu silakan ini kan jauh dari saya Saya pensil dong, Hah? berarti aku
kerja kok. Iya, nanti ini kelompok ini praktisnya nggak apa-apa. Belah memotong cakul memberi gaji. Iya, iya. Memberikan ya Soal satunya pengurus segini itu nanti tentunya pilihan ganda. Nah itu nanti untuk evaluasi. untuk gaji memberikan. Iya, itu kata kerja juga. Mengayunkan. Gimana ini? Ada yang bingung nggak? Melepaskan ya Kak? Melepaskan. Bisa semuanya ya. Kata ganti berarti bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nama juga, sapaan, ayah, ibu, ada. Kata seru, wah, nah, atau ya tadi di situ ya. Silakan sambil ditulis. Kalimatnya orang apa waktu? Kalau kalimatnya apa katanya tuh? Katanya tuh Ibu dokter. Malah. Mana aja orang? Durian malah. Malah sih Pak. Otong, otong. Malah sih Pak. Kan udah. Bagaimana tanya? Kalimat serunya hanya kata dasar. Menangis sifat. Kerja. Apa bisa tanya bagaimana? Lari. Lari terus gimana? Ada yang sudah selesai? Terus menurut kata lagi. Jangan lupa diberi nama kelompok. Gaben.
diskusi kelompok kami mengenai kaidah kebahasaan dari teks drama. Kenalkan yang berjudul Operasi yang Sukses. Perkenalkan, nama saya Angga Prakoso, absen 2. Oh, yang ketiga. Nyewa. Unsur kebalikannya kedua, kalimat seru. Bagian 3 dokter. Contohnya dalam kalimat 3 dokter. Oh, pantas otom ada seru. Untuk kalimat seru sendiri ada banyak sekali hampir di setiap percakapan.
Ya, boleh. Tapi kalau misalnya yang kata serunya itu sendiri, misalnya tadi, aduh, wah, gitu ya. Tapi kalau misalnya semuanya menggunakan kalimat seru, ya berarti diintonasikan dengan kalimat seru. Misalnya tadi, aduh, ibu jangan ibu dulu, misalnya ya. Kayak apa suasananya? Ya. Oke, untuk kelompok akhir kalimat sudah bagus. Untuk kelompok yang lain, bagaimana? Nanti bisa dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang ya. Oke, karena ini waktunya sudah hampir selesai, jadi Bu Guru simpulkan dulu untuk materi hari ini. Ya, sekalian ada masih dengan kelompoknya. Untuk materi hari ini berarti kita sudah selesai membahas kaidah kebahasaan dalam naskah drama. Masih ingat tadi ya? Ya, ada 8. Betul? Ya. Jangan lupa nanti dipelajari lagi di rumah. Untuk yang belum presentasi disiapkan untuk pertemuan yang akan datang presentasi. Kemudian nanti setelah pulang sekolah Anda juga tolong buka kembali untuk buku tugasnya. Ya, nanti kalau misalnya Bu Guru bisa untuk menugaskan Anda secara individu, Anda bisa buka di link GCR kelas 52 ya. Untuk bahasa Indonesia itu tugas individunya. Ya, jadi kalau tadi itu tugas kelompok, tugas individunya Anda buka di link GCR masing-masing. Itu. Ya, Bu. Untuk hari ini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ya. Sudah pintar semuanya ya. Amin. Ya, semoga besok kita TAT-nya dapat bagus. Amin. Oke, naiklah semuanya ya. Amin. Oke, kalau seperti itu, berarti silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, terus kita berdoa untuk selesai pelajaran. Ya, silakan untuk hasil diskusinya dikumpulkan. Biar nanti Sudah mengumpulkan semuanya, silakan Sudah. dibawa ke depan. Oke, sambil menunggu kumpul untuk hari ini, yang materinya sangat mudah ya. Ya, berarti cukup untuk refreshing membuat Anda jadi refresh kembali. Yang apa? Bagaimana menurut Anda tadi kalau kaidah kebahasaan itu penting tidak untuk dipelajari? Pentingnya kenapa? Jokowi urut latihan. Biar bisa membedakan ya antara bahasa yang dipakai dalam naskah drama berbeda dengan bahasa yang dipakai dalam sidang pembicaraan, contohnya gitu ya. Kalau naskah drama bentuknya dialog menggunakan bahasa saling yang santai, kemudian untuk khususnya kaidah kebahasaannya juga tadi ya yang ada 8 itu. Oke, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup dulu. Jangan lupa belum mengingatkan lagi nanti Anda bisa buka tugas individunya di link GCR yang sudah sebelumnya. Ya, Bu. Ini cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Ya, sama-sama silakan boleh melanjutkan pelajaran yang Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam, Bu Wiwi. Untuk kali ini kemarin saya sudah masuk kelasnya Bu Eni ya untuk
observasi di kelas. Untuk kali ini saya sedikit kita sedikit ngobrol-ngobrol ya Bu Eni untuk observasi yang pasca. Jadi kita bicara nanti setelah saya masuk kelas, nanti saya review sedikit, kemudian nanti kita obrolin lagi yang waktu kita pertama pra itu. Baiklah, yang pertama ini yang catatan saya di kelas ya. Yang pertama ini dari tujuan pembelajarannya. Bu Eni sudah nulis di RPP, ini udah bagus ya, RPP-nya udah bagus, sudah walaupun secara sistematik itu kayak tidak ada contohnya, tapi kan Bu Eni udah PPG, jadi udah paham yang KSE, diferensiasi udah paham. Jadi ini RPP-nya ya benar seperti itu. Kemudian tujuan pembelajarannya, terutama tujuan pembelajarannya di sini, kalau yang kemarin saya sesuaikan dengan yang di kelas itu sudah sesuai. Jadi di sini tujuannya sudah dituliskan bahwa peserta didik itu menganalisis kebahasaan. Jadi sudah pas. Kemudian menggunakan model problem based learning. Kemudian yang berikutnya ini saya review untuk medianya. Media yang dipakai Bu Eni kemarin menggunakan PPT. Kemudian metodenya adalah diskusi. Jadi diskusi secara kelompok. Kemudian untuk pengelolaan kelas. Jadi kebetulan karena di kelas 11 MIPA 2 itu cenderung kondusif ya Bu. Jadi cenderung kondusif, anak-anaknya juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, untuk selanjutnya ini dari yang awal Bu Eni saat kita wawancara pra sebelum observasi itu kan Bu Eni menyebutkan bahwa ada beberapa area yang ingin dikembangkan nanti saat pembelajaran, antara lain media, kemudian model-model. Nah, ini menurut Bu Eni bagaimana kemarin saat di kelas? Apakah sudah dikembangkan atau menurut Bu Eni masih kurang atau seperti apa? Monggo. Menurut saya baru sebagian kecil yang baru saya praktekkan di medianya Ibu, karena baru hanya menampilkan PPT dan naskah teksnya secara tertulis. Kemudian untuk metode pembelajarannya memang kemarin saya setting untuk ceramah, diskusi, kemudian penugasan gitu. Jadi untuk medianya ya jadinya untuk kedepannya ya lebih dikembangkan lagi, karena kalau kemarin memang masih sedikit untuk prakteknya. Iya. Kemudian menurut Bu Eni untuk kedepannya itu ya, tadi yang media itu maunya seperti apa, terus yang Bu Eni harapkan atau ingin lebih dikembangkan lagi yang seperti apa? Ya, media pembelajarannya bukan hanya PPT, mungkin saya bisa menayangkan video atau memberikan contoh secara real atau naskah dramanya secara langsung, supaya nanti anak-anak itu lebih bisa termotivasi dan bisa mengembangkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Oh iya, itu berarti nanti berkaitan dengan metodenya ya Bu Eni ya. Metodenya menurut kemarin yang sudah dipraktekkan di kelas itu kan diskusi. Mungkin Bu Eni, menurut Bu Eni pembagian kelompok, kemudian jalannya diskusi itu sesuai tujuan atau yang ingin dikembangkan itu, atau ingin lebih lagi, itu seperti apa? Ya, kalau kemarin pembagian kelompoknya memang secara secara acak sesuai dengan kondisi dan minat anak, sehingga saya memberikan kesempatan kepada anak untuk membentuk kelompok sendiri. Harapannya saya itu supaya nanti bekerja samanya lebih
mudah, kemudian tanggung jawab, dan biasanya kalau sesuai minat itu hasilnya lebih baik. Oke, ya kemarin kalau saya lihat sih sudah bagus sih, anak-anak sudah ini juga hubungannya dengan diferensiasi ya Bu Eni ya. Mungkin Bu Eni sudah di PPG sudah lulus, kemudian di PMM ya sudah tahu seberapa tentang diferensiasi. Mungkin prakteknya mungkin Bu Eni, menurut Bu Eni prakteknya seberapa, kemudian ingin lebih dalamnya nanti bagaimana? Kalau kemarin prakteknya sih karena saya belum betul-betul memahami secara teori maupun praktek, sehingga untuk kedepannya ketika nanti saya sudah mempelajari lebih dalam ya diterapkan atau diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari sesuai dengan yang sudah saya pelajari, baik secara langsung kepada senior, misalnya UMBIT sebagai senior saya, atau melalui PMM. Untuk praktek kedepannya ya saya ingin lebih bervariasi lagi Bu. Misalnya kalau kemarin setelah diskusi itu dipresentasikan satu atau beberapa kelompok, kemudian setelah dipresentasikan selesai, lah itu nanti harapannya saya juga ada umpan balik. Iya, umpan balik selain dari saya sebagai pendamping dalam pembelajaran saat itu, juga bisa dari teman-teman dalam bentuk misalnya mengapresiasi secara langsung. Nah, ya itu juga sudah praktek yang KSE ya Bu Eni. Jadi mungkin Bu Eni sekilas di PMM itu kan ada kompetensi sosial emosional. Jadi kalau yang kemarin yang kerja kelompok sih sudah terlihat. Mungkin Bu Eni ingin mendalami apalagi yang untuk KSE ini? Kalau kemarin mungkin kan saya baru secara umum misalnya mengkondisikan anak ketika mau memulai pembelajaran supaya lebih semangat. Kemudian mengkondisikan anak pada saat saya menjelaskan materi untuk bisa memperhatikan. Kedepannya saya ingin lebih memahami karakter dari masing-masing murid supaya nanti murid itu belajarnya bisa nyaman. Jadi pengennya bisa mengetahui satu persatu kebutuhan belajar murid sehingga murid merasa nyaman, kemudian belajarnya tercapai gitu. Intinya mungkin tidak hanya saya tujuannya menyampaikan materi saja, tapi lebih ke proses dan anaknya lebih menikmati. Oh ya itu. Jadi udah kalau kemarin mungkin masih secara umum kelas. Iya, jadi kan kemarin hanya yang kelompok kayak gitu. Jadi nanti yang individu mungkin lah untuk berarti cara untuk meningkatkan itu gimana lagi Bu Eni? Meningkatkannya kemampuannya mungkin dengan pendekatan personal. Misalnya ketika pembelajaran diskusi itu saya bisa mengamati sambil mendampingi anak, siapa tahu ada yang kesulitan atau membutuhkan bantuan selain dari teman sekelompoknya, mungkin dari saya. Oh iya, udah itu berarti secara KSE juga secara teori tinggal nanti dipraktekkan saja. Kemudian yang terakhir itu yang kemarin ketinggalan yang evaluasi, sama yang diferensiasi produk mungkin Bu Eni. Jadi gimana ya menurut Bu Eni gimana? Karena kemarin kan evaluasinya belum terlihat saat pembelajaran karena saya rencanakan evaluasinya itu nanti individu di pertemuan berikutnya. Kemudian kalau tadi yang diferensiasi produk itu kemarin baru bentuknya adalah tugas hasil diskusi kelompok. Jadi untuk selanjutnya mungkin yang diferensiasi produk mau seperti apa? Karena ini kan kayak bahasa Indonesia sebenarnya kan luas itu loh. Hasilnya kalau kemarin kan analisis sebuah teks naskah drama kedepannya ya mungkin nanti saya bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk menyusun naskah drama itu sendiri menggunakan kaidah kebahasaan yang sudah yang kemarin sudah disampaikan.
Berarti sampai saat ini Bu Eni sudah paham nggih tentang diferensiasi, kemudian tentang KSE, walaupun belum setiap saat dipakai ya. Ya nggak apa-apa sih, nanti kita sambil belajar bersama ya Bu Eni. Jadi di PMM kan ada, kemudian Bu Eni di saat PPG ya itu kan ada, sehingga nanti bisa kedepannya kita di kelas tidak hanya mengajar secara materi, tapi juga benar-benar mengikuti kemauan murid mau seperti apa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tuliskan di RPP gitu ya. Mungkin ada yang Bu Eni ingin sampaikan lagi? Saya kira cukup ya, nanti mungkin kalau misalnya ada sesuatu hal yang baru pada pembelajaran diferensiasi maupun KSE, nanti saya bisa tanya ke Bu Eni secara langsung ya. Ya, terima kasih. Baik Bu Eni, untuk hari ini percakapan yang pasca saya rasa cukup. Nanti kita refleksi bersama untuk pembelajaran kemarin di kelas, kemudian hari ini semoga kedepannya lebih baik lagi kita di kelas, terutama di kelas ya, di kelas karena kebutuhan murid itu kan harusnya yang kita utamakan. Jadi kita tidak bisa egois sebagai guru, tapi mengutamakan untuk murid. Terima kasih Bu Eni untuk waktunya. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.